إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa may yuqassukha nafsihi faulaika humul muflihun. Sekalian jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia rahimakumullah. Salah satu landasan yang kita jadikan pijakan untuk pelaksanaan ibadah salat dan khutbah gerhana bulan pada saat ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ketika itu selesai pemakaman dari putra beliau yang bernama Ibrahim, dari istri beliau yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, yang ketika itu wafat pada usia sekitar 21 bulan. Setelah pemakaman qadarullah terjadi gerhana matahari pada waktu itu, gerhana matahari total, sehingga kemudian pada waktu itu terjadi semacam desas-desus di kalangan para umat Islam yang ada di Madinah pada waktu itu, bahwa rupanya alam pun berduka dengan wafatnya sang putra Nabi. Mengetahui hal ini, kemudian Rasulullah bersabda melalui sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam hadis yang lain, nanti diriwayatkan oleh Bukhari, keterangan Rasulullah itu berada dalam khutbahnya, yang intinya Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifani li mautin ahad wala lakhiyatihi fa idza ra'autumuhuma fat'ullaha wa sallu hatta tangkashif. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat, dua tanda-tanda di antara ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan karena kematian seseorang atau karena hidupnya atau karena kelahirannya. Oleh karena itu, apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah sehingga tersingkat kembali, sehingga gerhana itu selesai. Sementara itu di dalam hadis Bukhari, apa yang disunahkan oleh Rasulullah ketika terjadi gerhana itu secara lengkap petikan dari khutbah beliau sebagai berikut. Kemudian beliau berbalik badan dan matahari mulai terang pada waktu itu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia. Setelah beliau memuji Allah dengan berbagai pujian, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya terjadi bukan karena wafatnya seseorang atau bukan pula lahirnya seseorang. Jika kalian menyaksikan, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholat dan bersedekah. Insya Allah kita semua sudah menjalankan ini, sholat, bertakbir, kemudian kita berdoa, dan untuk itu sempurnakanlah ibadah ini dengan sedekah.
Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita pahami bahwa saat itu umat Islam di sekitar Rasulullah memahami bahwa barang gempa, gerhana dan sebagainya itu terjadi, bisa jadi karena perilaku manusia atau ada hubungannya dengan perilaku manusia di bumi. Karena pada hakikatnya mereka belum mengetahui hakikat mengapa terjadi gerhana dan sebagainya. Kita sekarang sudah mempunyai teknologi sehingga dengan hitung-hitungan kita bisa melakukan perhitungan secara tepat kapan mulainya, kapan terjadi puncak gerhana, kapan berakhirnya, terjadi di daerah mana saja dan sebagainya. Artinya dengan perkembangan teknologi kita bisa melihat, dan sekarang kita hakul yakin meskipun ini hujan dan kita barangkali terhalang melihat bulan bahwa sekarang terjadi gerhana. Nah, dengan perhitungan-perhitungan ini pun mestinya tidak menghilangkan esensi kita dalam melaksanakan ibadah, dalam menegakkan sholat gerhana dan melakukan ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ibadah sholat gerhana tersebut sebagaimana diteladankan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sesungguhnya ibadah yang kita laksanakan saat ini adalah dalam rangka mengagungkan Allah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan hitungan-hitungan tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu, sehingga semuanya berjalan tepat, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan sunatullah. Kita sadari bahwa keberadaan matahari, bumi, bulan yang setiap saat kita lihat sekarang ini bahkan dijadikan oleh Islam sebagai bagian dari tanda-tanda untuk melaksanakan peribadahan wajib. Ini sudah banyak disampaikan di dalam Al-Quran bagaimana kita melihat betapa keberaturan alam semesta ini. Misalnya yang terdapat dalam Quran surat Yunus, Quran surat ke-10 ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qadarahu manazila li ta'lamu adaddas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat beredar bagi perjalanan bulan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dialah yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Demikian juga dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar dalam garis edarnya. Banyak ayat-ayat yang lain termasuk misalnya di dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40 yang menjelaskan hal yang serupa. Intinya bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan apa yang dekat dengan manusia ini bahkan dijadikan sebagai landasan bahkan untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah. Suatu ketika para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami melihat kok bulan itu awalnya kecil, kemudian membesar, membulat jadi bulan purnama, dan kemudian kembali seperti bulan yang bertandan atau pisang bertandan tua dan seterusnya sampai hilang kembali." Ini sebenarnya kalau sekarang ini pertanyaan astronomi, ini penjelasannya barangkali adalah penjelasan ilmu falak.
Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada waktu itu, bahwa esensinya Allah menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan takaran, sesuai dengan garis edar yang tepat itu, supaya manusia itu menjalankan peribadatan kepada Allah. Esensinya waktu itu diciptakan dalam rangka manusia itu supaya banyak mengingat kepada Allah. Ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, maka Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah untuk menjawabnya seperti ini. Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan beribadah haji. Jadi tadi yang memberikan jawaban itu Rasulullah, tapi sebenarnya itu adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau masalah ilmu falak itu silahkan Anda bisa mempelajari sejauh mungkin, yang hitungan-hitungannya sudah kita rasakan sekarang ini. Namun pada dasarnya esensinya waktu itu diciptakan karena waktu itu ada hubungannya dengan peredaran matahari, bulan, juga bumi. Itu semuanya dalam rangka untuk memudahkan, memberi tanda-tanda supaya manusia itu mempunyai waktu dalam beribadah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak dipungkiri bahwa Zakat Raya ini sudah diciptakan oleh Allah dengan sangat lengkap, dengan hitungan-hitungan tertentu, dengan takaran-takaran tertentu. Selain untuk menunjukkan kebesaran Allah, sebenarnya juga manusia dalam hal ini, karena ayat Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, ayat-ayatnya berupa ayat-ayat yang tertulis dan ada juga ayat-ayat yang tercipta. Maka bumi, bulan dan segala macam isi langit, Zakat Raya ini adalah ayat-ayat Allah yang tercipta. Dan manusia di-challenge, diberi peluang, diberi tantangan bahkan untuk mempelajarinya. Nah, untuk memastikan bahwa manusia itu nanti bisa mempelajari alam semesta ini, sekali lagi Allah sudah membuat ciptaannya itu dengan ukuran, dengan takaran tertentu, yang biasanya kemudian kita menyebutnya sebagai suatu sunatullah. Maka dari sunatullah yang sudah berjalan pasti itulah, maka kemudian bisa muncul postulat-postulat dari para ilmuwan barangkali yang kita yakin seperti itu. Apalah namanya, hukum Newton, mungkin hukum Pythagoras, hukum termodinamika dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu bagian kecil daripada pelajaran yang diberikan Allah kepada manusia terkait dengan keteraturan sifat-sifat yang diturunkan oleh Allah. Apabila ternyata manusia itu melihat bahwa bumi ini masih belum ada keteraturan, dalam artian belum bisa mendapatkan rumusnya, belum mendapatkan postulatnya, sebenarnya bukan tidak ada postulatnya, karena memang manusia itu akan sangat terbatas pengetahuannya. Data-data empirisnya belum sampai kepada postulat yang bisa dirumuskan oleh manusia. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 1 sampai 4, bagaimana Allah telah menjelaskan penciptaan ini dan kemudian apa yang terjadi pada manusia. Ayat 1 artinya Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang kedua, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat yang keempat, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ini juga ayat yang tafsiriyah. Kita di-challenge sebenarnya yang dimaksud Allah ayat 7 ayat berlapis-lapis itu apa? Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka kalau kamu belum bisa melihat sesuatu yang seimbang itu, silahkan kamu lihat ulang, kamu teliti lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
maka summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa khasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Artinya sebenarnya semuanya ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang. Semuanya itu sebenarnya sampai kepada sesuatu yang bisa dipostulatkan. Hanya kalau kita belum bisa sampai kepada itu, karena memang ilmu manusia itu sangat terbatas. Dijelaskan, lihat lagi, teliti lagi, sampai yang terpenting bahwa penglihatan kita itu nanti akan melihat segala sesuatu ciptaan Allah itu adalah sempurna. Allah Maha Sempurna, tentunya menciptakan sesuatu juga dalam keadaan sempurna. Yang disampaikan oleh Allah itu adalah kunci-kunci kepastian bahwa alam ini diciptakan dengan takaran, dengan komposisi yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takaran. Jadi keteraturan, keseimbangan, dan takaran itu adalah sunatullah. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, di langit, di jagat raya ini dengan keteraturan, dengan keseimbangan, dengan takaran yang tepat. Tugas manusia sebenarnya, karena ini tadi adalah perintah, sebenarnya adalah wajib untuk mempelajarinya itu supaya kita bisa sampai kepada satu kesimpulan bahwa sebenarnya ciptaan Allah itu memang teratur, memang dalam keadaan seimbang dan sesuai dengan takaran dari Allah. Kalau belum, pelajari terus, karena sesungguhnya semuanya itu sebagai sebuah sunatullah, dan sunatullah itu tidak berubah. Allah tidak mengubah sunatullahnya terhadap alam ini, sehingga itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Fat ayat 23, sebagai suatu sunatullah yang berlaku sejak zaman dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah tersebut. Jamaah sekalian, jadi kita ini diperintahkan untuk banyak berpikir, untuk banyak belajar, yang semuanya itu menjadi sarana bagi kita untuk menuju kepada memuliakan Allah, membesarkan Allah, mengakui bahwa sebenarnya Allah lah yang Maha Kuasa di atas segalanya, dan ujung-ujungnya kita menjadi seorang hamba yang patuh, yang taat. Karena kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu sangat kuasa, mempunyai kekuasaan di jagat raya ini, sangatlah mudah urusan-urusan yang lain bagi Allah. Urusan-urusan kita menjadi sangat kecil, urusan-urusan kita menjadi sangat tidak berarti bagi Allah. Mudahnya apabila kita meminta kepada Allah, maka yakinilah bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk mengabulkan doa-doa kita semua. Salah satunya seperti itu. Kenapa demikian? Mengurusi dunia, menciptakan alam semesta ini Allah sudah tetapkan dengan sangat teratur dan mudah, dan itu ada dalam genggaman Allah. Jadi kalau hanya mengurusi urusan kita ini adalah sesuatu yang sangat sepele, bahkan tidak ada artinya di dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, karena kita barangkali ada di lingkungan kampus, belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa mengagungkan ciptaan-ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu bisa dipelajari dan tersebar di langit dan di bumi. Ya, Allah menyebutkan ilmu Allah itu tidak akan habis. Bahkan
seandainya pohon-pohon itu di bumi ini dijadikan pena dan lautan itu dijadikan tinta untuk menggambarkan, kemudian ditambah 7 laut lagi, jadi ada 7 lautan di bumi ini dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menuliskan ayat-ayat Allah, maka itu tidak akan habis ayat-ayat Allah itu dituliskan sebelum kalimat Allah itu habis. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini direkam dalam Quran surat Luqman ayat 27. Jadi ilmu Allah itu sangat terbatas. Jangankan yang terbentang di langit dan jagat saja, di dalam bumi ini ilmu Allah sudah menurunkan betapa banyaknya ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga muncul nanti universitas, muncul fakultas, program studi pengembangannya dan seterusnya itu karena dalam rangka mempelajari ilmunya Allah yang tidak terbatas. Dan itu baik tentunya karena Allah memang memerintahkan untuk itu. Oleh karena itu, karena ilmu Allah itu sangat luas, bentuk perintah Allah untuk mempelajari alam semesta ini juga sangat banyak. Ini menurut Muhammad Nur Ikhwan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang menjelaskan bahwa perintah Al-Quran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains itu tidak hanya terbatas pada terminologi akal, tetapi menggunakan beberapa terminologi yang lain yang beraneka ragam, di antara tadabbaro, merenungkan sesuatu yang tersurat dan yang tersirat, kemudian tafakkaro, berefleksi, berpikir tentang dan menemukan hukum-hukum alam, kemudian faqihah, mengerti secara mendalam, tadzakkaro, mengingat, memperoleh peringatan, mendapatkan pelajaran, memperhatikan dan mempelajari, kemudian fahimah, memahami dalam bentuk pemahaman yang mendalam, serta nazaro, melihat secara abstrak dalam arti merenung. Artinya dengan cara apapun, dengan jalan apapun itu kita diperintahkan untuk banyak menggunakan potensi akal pikiran kita, menggunakan potensi yang digunakan yang diberikan oleh Allah untuk merenungkan ciptaan Allah, memikirkannya, mendadaburinya, sampai kita akan mendapatkan jawaban bahwa sesungguhnya ciptaan Allah untuk kita semuanya ini tidak sia-sia, sampai kita menjadi seorang ulil albab yang doanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Rabb, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Quran surat Al-Imran ayat 191. Apapun yang kita pelajari, dari yang makrokosmos sampai yang mikrokosmos, yang sifatnya itu sampai nano sekalipun, semuanya hendaknya menggiring kita pada satu hulu, pada satu kesimpulan bahwa Allah menciptakan semuanya ini tidaklah ada yang sia-sia. Jemaah sekalian, sebagai penutup marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita semuanya, menjadikan kita golongannya orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengabulkan doa-doa kita, menerima kesungguhan kita, keseriusan kita, memudahkan kita dalam belajar, mempelajari ilmu Allah ini dan menurunkan hikmah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilina faqad aghzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dhaqatis syaqa wa su'il qadha wa samatatil adab. Allahumma aslih li fi dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair
waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.